Aku ingin ada gambaran dulu nih Mbak, sebenarnya mengapa sih anak-anak melakukan bullying? Pada pengamatan Mbak Nina mungkin, biasanya apa penyebabnya Mbak? Oke. Jadi sebenarnya ya penyebab seseorang ya termasuk anak juga ya melakukan bullying itu tuh bisa banyak banget gitu ya. Jadi bisa sebenarnya karena ada banyak games yang dia mainkan ataupun tontonan yang dia tonton ya, film, video di YouTube dan lain sebagainya yang memang mengajarkan kekerasan ya pada anak-anak atau remaja yang belum betul-betul memiliki kontrol ya terhadap apa yang dia tonton atau apa yang dia mainkan, maka adanya film, adanya game seperti itu ya justru bisa seperti seakan-akan menjadi pengajaran gitu ya buat anak-anak ini untuk melakukan pada orang lain gitu. Tapi sesungguhnya bukan hanya tentang film aja. Kondisi di sekitar anak itu pun bisa membuat seseorang anak itu menjadi pelaku bullying gitu. Contohnya, kalau keluarga ini pengasuhannya itu banyak sekali melakukan kekerasan terhadap anak, maka anak ini kan sering menjadi korban gitu ya di rumah. Ya, misalnya orang tua yang sering sekali melakukan pemukulan terhadap anak ya atau mencela-cela anak dan lain sebagainya dengan anak ini kemudian menjadi korban gitu. Nah, di kondisi yang lain anak itu akan menangkap bahwa oh ternyata kalau berinteraksi dengan orang lain itu bentuknya tuh atas bawah gitu ya. Selalu ada yang jadi orang yang di atas yang dominan dan selalu ada yang jadi korban gitu. Sehingga daripada dia jadi korban mendingan dia jadi pelaku dong. Gitu misalnya seperti itu ya. Ada lagi sebenarnya bentuk pengasuhan yang lain yang bisa rentan membuat seorang anak pun jadi pelaku bullying gitu. Contohnya adalah ketika pola asuhnya itu sangat permisif gitu. Jadi anaknya melakukan apa aja boleh gitu ya. Anak marah-marahin ART boleh gitu. Terus gak ada teguran, tidak ada hukuman terhadap anak itu gitu misalnya. Terus kemudian apalagi ketika ada contoh-contoh juga dari orang tua ya, contoh-contoh perlakuan kekerasan sebetulnya terhadap orang di sekitar. Misalnya ketika orang tua tuh banyak merendahkan ART di rumah gitu ya, atau ketika dia berinteraksi dengan tetangga tapi dia tuh seperti mengancam tetangga, melecehkan, menghina tetangga gitu, misalnya seperti itu. Itu sebetulnya menjadi contoh-contoh kenapa seorang anak jadi merasa bahwa bullying itu sangat bisa ditoleransi dan bisa saja dilakukan kepada orang lain. Nah, apalagi ketika kondisi-kondisi tersebut tidak dikombinasikan dengan contoh-contoh baik tentang caranya bergaul. Gitu. Jadi misalnya di sekolah itu juga tidak ada pendidikan tentang perilaku anti bullying gitu ya. Juga tidak ada dorongan-dorongan untuk bisa bergaul secara saling menghargai, saling menghormati. Berarti kan anak ini relatif tidak belajar gitu ya tentang bullying itu sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya sudahlah tidak ada kontrol untuk perilakunya. Dia juga tidak punya contoh yang baik untuk perilaku yang lebih baik. Kemudian yang terjadi dia lebih rentan untuk melakukan perilaku bullying tersebut. Demikian Mbak Vidya.